Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita kembali melanjutkan pelajaran prakarya. Setelah sepekan kemarin kita anak-anakku melaksanakan ulangan atau penilaian tengah semester. Tentu hasilnya nanti disampaikan pada pekan Ahad depan, yang bagaimana yang harus perbaikan ya nanti disampaikan di situ. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita masih berpusing. Ya, kompetensi dasarnya masih sama yang lalu, mengidentifikasi desain wadah budidaya ikan konsumsi di wilayah setempat. Yang kedua, mendesain. Jadi nanti kita akan praktek ya wadah budidaya yang sedianya untuk kelas 9 ini itu adalah budidaya ikan hias, tetapi membuat akuarium itu satu pekerjaan dan tidak terlalu efisien ya, tidak terlalu bermanfaat juga. Kalau anak-anakku melakukan di rumah ya bisa saja, tapi kita ini bagaimana itu juga bernilai ekonomi, karena direncanakan itu di sekolah akan dibuat atau dipraktekkan. Baik. Tujuan pembelajaran menuliskan salah satu cara ya, artinya termasuk latar belakangnya mengapa membuat media kolam yang terbuat dari terpal sederhana untuk ikan lele atau ikan nila. Nanti kita lihat yang mana cocok, yang mana bisa kita beli, yaitu. Kemudian yang kedua, menuliskan alat. Jadi apa alat yang dipakai dan bahan apa yang digunakan. Sebentar, mohon anak-anakku memperhatikan. Jadi tetap bisa membedakan mana alat, mana bahan. Berikutnya adalah menuliskan langkah-langkah. Jadi saya kembali mengingatkan kembali kalau langkah-langkah yang anak-anakku nanti laporkan atau tulis di LKPD-nya, ingat dengan kalimat aktivitas. Jangan lagi anak-anakku mengatakan tulis atau angkat atau pasang, tidak bisa lagi ya, tapi aktivitas memasang atau membuat. Jadi begitu. Jadi apa aktivitas yang dilakukan? Kemudian mempresentasikan hasil ya tentu setelah selesai. Jadi kita akan rencana praktekkan di sekolah. Tinggal kita nanti bagi waktu yang mana datang pertama, siapa kita sepakat dulu. Jadi ini apa alasan kita memilih kolam terpal? Yang pertama adalah jika itu karena lahan di perkotaan itu sempit, atau bukan saja di perkotaan, mungkin kita berada di mana rumah kita ya pas-pasan dengan makanya ini bisa dilakukan dengan lahan yang sempit. Yang kedua, tidak bersifat permanen. Kalau di tembok itu kan bersifat permanen. Nah, ini bisa saja di samping rumah kita, bukan tanah kita, mungkin tanah teman atau tetangga. Bisa kita, karena tidak bersifat permanen. Pada saat tidak diperlukan ya kita bisa lepas. Ya. Kemudian dibuat atau dibentuk sesuai situasi ukuran lahan. Jadi bisa kita modifikasi berapa ukurannya tergantung
ukuran dari lahan yang tersedia, kita beli terpal yang sesuai. Nah itu. Kemudian dapat dilakukan bagi pemula. Siapapun masih pemula itu bisa melakukan dengan modal bertahap. Artinya jika itu dianggap ada menguntungkan atau bisa dikembangkan, maka ini bisa dilakukan. Jadi bagi pemula, orang tidak tahu sekalipun, sekarang ini kita bisa belajar di YouTube. Baik, kita lihat ukuran terpal. Misalnya kita pilih ukuran terpal 300 cm kali 200. Jadi macam-macam ukurannya. Jadi misalnya kita pilih 300 cm kali 200 cm, artinya 2 kali 3 atau 3 kali 2. Panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Ya. Karena yang lalu kita sudah menampilkan untuk yang menggunakan ember. Nah, kita mau lihat apa tujuannya kita nanti ini, karena kita juga mau melakukan hidroponik, ya. Di atasnya dengan bisa pipa, bisa juga botol 2 liter, ya, botol mineral. Nah, sekarang kita coba, jika itu tadi tersedia 2 meter kali 3 meter, maka bisa kita buat panjangnya itu nanti 2 meter, kemudian lebarnya 1 meter. Mengapa? Karena itu ada tingginya, ya, ada tingginya 50 cm. Kalau 50 cm di ujung masing-masing, yang tadinya 300 meter atau 3 meter, maka 50 jadi sudah naik 1 meter, ya, kiri kanan. Berarti tersisa 2. Begitu juga 2 meter lebar, karena naik kiri kanan 50 cm, maka tinggal tersisa lebar 1 meter. Makanya lebar nanti kolamnya itu 200 cm atau 2 meter kali 1 meter kali 50 cm tingginya, ya. Kemudian nanti tinggi tiang balok atau tiangnya yang berdiri. Nah, kalau 50 cm, kalau kita mau nanti ukurannya pas dengan ukuran terpal, maka dibuat 50 cm. Tapi kalau kita mau lebihkan sedikit, ya, ada prei di atasnya itu 10 cm, maka kita ukur 60 cm atau 60 cm, lebih setengah meter. Nah, berapa banyaknya? Jadi kalau supaya kuat, maka itu 8, 4 jadi 8. Ya, jadi di samping itu berdiri 4, samping juga berdiri 4, jadi 8. Tapi bisa dilakukan kalau itu diberi penyangga lain lagi, maka bisa saja hanya 6. Tetapi untuk kuatnya itu 8. Dan ini bisa balok yang segi 4, bisa juga batang kayu yang lurus yang agak kuat, itu tidak mesti beli balok, ya. Jadi ini kita buat 8 batang. Kemudian penyangga samping, tempat sandaran dari terpal, atas, tengah, bawah, jadi 3. Jadi 3 kali 2, jadi 2 meter, berarti 6 batang. Jadi kalau balok 4 meter, maka kita beli 3. Jadi dipotong 200 cm, berarti 6 jadinya. Kemudian ukuran penyangga samping atau lebarnya itu dibuat 94 cm, bukan 100 cm, karena nanti itu akan masuk di bagian dalamnya, sehingga terpaku tiangnya, terpaku juga baloknya. Makanya 94. Jadi
Tuh, juga 6 batang. Jadi kemudian ada nanti menekan, itu menekan untuk tidak bergerak supaya juga rapi kelihatan, itu namanya diles ya, ditindis kemudian dipaku bagian atasnya sehingga tidak kelihatan rapi. Jadi 194 cm karena yang diles bagian dalam, makanya 194. Itu sejumlah 2 batang. Sejumlah 2 batang. Jadi kita beli 2 batang yang 4 meter. Jadi kalau dipotong 2 masih ada lagi sampingnya, masih itu lebih. Bisa dipakai di tengahnya untuk menahan supaya tidak melar. Kemudian ada perkiraan lesnya itu 94 bukan 1 meter, jadi 2 batang. Kemudian kira-kira menggunakan paku yang jika yang panjang kita pakai 7 cm. Jika itu tidak terlalu tebal baloknya maka cukup 5 cm. Nah, kira-kira ini kalau sekalian dibeli, diminta dicampur, maka itu cukup 1/4 kilogram. Jadi 1/4 kilogram sudah cukup untuk dipakai seluruhnya. Ya. Baik, kita lihat alat yang akan kita pakai, gergaji pemotong. Nah, nanti untuk di sekolah ini sudah ada gergaji. Jadi ini apa yang tertulis ini hanya mata gergaji karena di sini ada gurinda. Jadi kita tinggal beli mata gergaji untuk kayu karena yang ada saya lihat di sini adalah yang untuk pemotong besi dan pipa. Jadi kalau untuk kayu karena balok yang akan dipotong maka kita beli yang piringan pemotong ya 10.000. Ini rupa-rupa ada harga 5.000, ada harga 20.000, ini harga standar setengah-tengah. Kemudian kita pakai palu. Jadi nanti ini ada itu 35.000 palu yang sedang besarnya. Kemudian harus memakai klit tembak, tentu dengan pelurunya. Tadi saya tanya di toko 87.000. Kalau pelurunya ya akan ada tersedia di sekolah. Kemudian gergaji besi untuk memotong pipa itu ya 5.000 rupiah. Berikutnya ini terpal tadi saya tanya di toko dekat di Talak Selapang sana, itu yang ukuran 2 kali 3 meter dengan ukuran 0,03 tebalnya itu 90.000. Jadi yang ukuran tebal harus tebal. Kemudian balok 35, maksudnya 3 tebalnya, lebarnya 5 cm. Jadi panjangnya biasanya 4 meter. Itu dibutuhkan 4 batang. Jadi 4 kali 20 ya 80.000. Kemudian les yang les itu menekan terpal supaya rapi. Jadi tebalnya 1 cm, lebarnya 5 cm seperti tebalnya balok tadi. Nah, itu 2 batang. Itu harganya 15.000. Kemudian tadi paku itu sudah double tadi ini harganya. Kemudian untuk sambungan pipa pembuangan jika mau dibersihkan atau mau ditangkap atau dipanen ikannya, maka harus ada pipa pembuangannya. Jadi setelah dilepas, dibuka, ya keluar airnya. Nah, ini membutuhkan ada drak dalam untuk 2 inci. Biasa juga kita pakai 1 inci, tetapi lambat baru habis airnya. Jadi kita pakai 2 inci, 1-2, drak dalamnya itu 23.000. Ini Rucika tadi saya yang tebal. Sebetulnya kalau yang bukan Rucika bisa sampai 18.000, tetapi ini yang bagus Rucika. Kemudian drak luar begitu juga seharga 23.000. Kemudian sambungan T, maksudnya T, jadi 3 pipa bisa masuk. Jadi T. Karena berdiri untuk kontrol jika kena air hujan, pada saat ukuran tertentu dia keluar sendiri. Sedangkan yang lurus adalah
jika akan dibersihkan. Baik, kemudian dop. Kenapa ini dop 2 inci? Untuk menutup di ujungnya pembuangan. Jadi untuk supaya tidak nanti di lubang, karena kalau tidak ada dopnya nanti bisa masuk ikan pada saat kita buang. Makanya kita tutup di situ. Nanti di sampingnya sepanjang pipa itulah yang digergaji menjadi lubang-lubang kecil. Kemudian lem pipa ya untuk merekatkan semuanya, itu lem pipa yang botol itu 17.000. Jadi harganya 420 dari tabel yang pertama. Dan ini akan disiapkan oleh sekolah, karena barangnya ini tinggal di sekolah, ya disiapkan oleh sekolah. Sedangkan nanti untuk apa yang dipersiapkan oleh anak-anakku, ya tentu itulah seperti bibitnya, makanannya, ya seberapa kita mau. Kalau anak-anakku mau 10 ekor, ya 10 kali berapa? 2.000 berarti 20.000. Ya. Kemudian langkah-langkah secara lengkap proses pembuatannya. Nah, yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan tadi. Jadi disiapkan alatnya dan bahannya. Kemudian melipat terpal sesuai ketinggian yang diinginkan. Jadi kalau 50, jadi dilipat samping-samping dulu 50, kemudian ujung-ujung lagi 50 sehingga ukuran terpal bodinya atau dasarnya itu 2 kali 1, karena naik 1 meter, setengah meter. Kemudian memotong tiang penyangga samping yang diperlukan. Jadi tiang penyangga. Kemudian memasang seluruh penyangga dengan memulai panjangnya dulu, karena nanti akan ditempelkan dengan memaku baik baloknya maupun tiangnya setelah di balok samping. Kemudian memasang penahan bagian dasar dengan bekas spanduk. Kenapa dibuatkan begitu? Supaya tidak melar, karena biasanya kalau kolam itu terisi air itu mendesak ke bawah, ke samping. Jadi itu ada tekanan namanya. Jadi supaya tidak melar, mengapa kita katakan di sini spanduk bekas? Supaya tidak usah dibeli. Jadi kita gunting saja kira-kira 10 cm, kemudian dilipat 3, lalu itu yang dipakukan ke balok sehingga tidak melar. Kemudian memasang terpal pada stang yang sudah jadi, ya, dengan nanti kita lihat videonya seperti apa. Kemudian memasang les pada bagian atas terpal agar tidak jadi agak rapi, tidak bergerak, ya. Kemudian memasang pipa pembuangan, jadi di bawah untuk kontrol kalau kelebihan karena penyebab hujan atau dimasukkan air lalu berlebih, maka dia akan keluar sendiri. Baik, kemudian kita isi. Nah, ini nanti setelah jadi diisi air, ada cara cepat, ada juga cara lambat. Biasanya kalau terpal diisi tidak boleh langsung diisi ikan, harus didiamkan 2-3 hari. Bahkan ada orang yang mengatakan sepekan, supaya hilang bau plastiknya, sehingga tidak membuat stres jika dimasukkan bibit ikan. Ada juga cara lain dengan catatan setelah sebelum diisi air banyak, diberi air sedikit, kemudian mengambil daun pepaya, kemudian digosokkan ke seluruh lapisan permukaan kolam yang sudah dibuat. Terpal itu digosok dengan daun pepaya, kemudian dibersihkan, dikeluarkan kembali. Hari itu sudah bisa juga dipakai karena sudah hilang bau plastik. Ya, jadi ada 2 alternatif. Kemudian nanti ini apa yang disiapkan oleh siswa. Jadi pada saat itu, jadi kita dulu membuat
Kemudian setelah jadi, ini yang anak-anakku yang menyiapkannya. Menyiapkan bibi ikan, kalau 5 ekor kali 2.000, saya tidak tahu persis. Kalau pernah dulu saya beli di Mawang, itu harga 2.000, tetapi itu ikan pating. Ya memang biasanya ikan pating lebih mahal daripada ikan nila atau ikan lele. Nanti kita lihat atau kita sepakat, karena bisa tumpang sari, jadi bisa ikan lele dengan ikan pating. Ya. Jadi misalnya setiap orang atau setiap siswa 5 sampai 10. Jadi kalau mau 10 berarti 10 kali 2 berarti 20.000. Tapi kalau 5 ya artinya minimal 5, berarti 5 kali 2.000 10.000. Kemudian yang kedua, menyiapkan pakan. Jadi disiapkan memang harga pakannya. Biasa saya beli 9.000, tapi di sini saya tulis 10.000, tapi itu yang harga 10.000 1 kilo. Yang biasa itu 9.000 adalah plastiknya tidak cukup 1 kilo. Jadi itu sehingga ada yang terjual itu di 9.000. Tetapi ada juga harga 12.000 yang 30% proteinnya. Ya, jadi memang, jadi makanya ini saya tulis harga 10.000 standar. Kemudian kenapa kita anak-anakku harus membawa botol bekas mineral yang 2 liter, satu orang minimal 2 buah, boleh lebih. Jadi aqua mineral, karena nanti itu setiap satu aqua mineral itu disambung, ya, disambung 2. Jadi 1 botol mineral 2 liter itu 2 tanaman hidroponik. Jadi kalau 2 berarti 4. Jadi nanti bisa dikasih memanjang, ya, sepanjang 2 meter tadi, bisa juga dikasih bertangga-tangga. Nah, cuma kalau dibuat bertangga-tangga itu harus dibuatkan stangnya, ya. Kemudian ditambah lagi dengan pipa kecil untuk suplai dari atas ke bawah, kemudian tangga berikutnya. Jadi itu. Nah, ini tentu tidak perlu dihargai, artinya tidak dibeli, tinggal membeli. Mencari saja, atau setelah membeli minum airnya, kemudian botol mineralnya digunakan. Bahkan bisa tidak beli, dicari saja di sekitar rumah ada pasti. Jadi tetapi ukurannya yang 2 liter, ya, ukurannya yang 2 liter, karena nanti akan dibuatkan lubang untuk tanaman. Ya, jadi minimal 2 buah, boleh lebih, ya, tetapi tidak kurang dari 2 buah. Jadi kalau kelas 9B1 itu 20, berarti ya 20 kali 2 ya 40 kalau semuanya, tetapi kan ada yang di daerah. Kemudian itu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat nanti, mencermati video, ya. Jadi ada 2 video yang kita akan saksikan seperti apa caranya, dan setelah itu kita akan sepakat, sebentar dulu Pak. Kita akan sepakat kapan untuk membuatnya, ya. Saya perlihatkan dulu. Jadi tidak masuk di sini jadi apa ada di bawah ini? Ini yang tidak terkirim. Jadi baik dulu, kalau anak-anakku sepakat kelas berapa dulu bisa? Kalau kita pada kelas berapa? 9B1 tadi? Iya, Pak. Jadi kalau kita sepakat 9B1 dulu, kemudian
Berikutnya nanti ditentukan lagi 9B2, kemudian finishingnya ya tentu yang putri. Jadi tidak lagi bekerja tetapi tinggal finishingnya. Nah, oh iya ya, tahfiz atau bergabung, biar juga tersendiri tahfiz juga tidak. Jadi kalau hari ini hari Senin, kalau mau bisanya besok, berarti saya tadi itu bahan-bahan harus sekolah yang menyiapkan yang tadi, yang sekian 400 sekian harganya. Sedangkan yang anak-anakku datang dulu bekerja, paling tidak membawa botol itu tadi dengan palu-palu kalau ada, ya, supaya nanti diperlihatkan, oh seperti ini caranya memotong, seperti ini caranya, ya tentu tetap kita menggunakan masker, tetapi karena tempat terbuka sebetulnya bisa kita mensiasati saja. Jadi saya berharap kalau bisa kelas 9B1 nanti disampaikan, tetapi itu setelah siang ya. Jangan anak-anakku mengganggu belajarnya. Jadi setelah siang mungkin jam 2 sampai selesai sebelum jam 5. Saya kira itu untuk ini. Nah, sekarang kita melihat seperti apa caranya membuat ada video 1 dan video 2. Nah, untuk video 2 nanti itu kalau kita lihat sudah berhasil, maka kita yang buat yang agak permanen, yang terbuat dari alma atau baja ringan. Tapi untuk yang pertama ini kita dulu melakukan yang sedikit agak murah, sehingga untuk 3 kelas 1 saja dibuat. Tinggal masing-masing siswa itu tadi untuk bibitnya. Dan mudah-mudahan kelas 3 selama 3 bulan ke depan ini sudah bisa juga selesai, ya kita bisa panen. Saya kira begitu. Nah, mari kita saksikan video tutorial pembuatan kolam terpal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yopis Project Channel. Kali ini kita akan berbicara atau berdiskusi tentang kolam ya teman-teman. Sesuai judul, saya akan membuat kolam terpal. Nah, jadi rencana kolam Ya, jadi nanti ini ada ukuran terpal, itu direncanakan dibuat di atas bak penampungan air di depan, atau bisa juga ditempatkan di belakang ya, bagian belakang rusunawa. Ya, jadi kita pakai ukuran 2x3 itu yang ditunjuk, macam-macam ukurannya. Tadi saya sudah singgah, sudah ada dijual di toko dekat, itu 90.000. Nah ini, jadi diperhatikan itu dibuka, kemudian dilipat 50 cm dulu samping di panjangnya. Jadi itulah nanti menjadi tingginya. Ya. Jadi 50 cm. Nah, ini lagi di ujungnya di 50 cm. Nah, ini juga 50 cm. Sehingga tinggal tersisa 2x1. Nah, ini. Jadi sudah seperti itu. Nah, nanti dibuatkan rangkanya. Jadi setelah ini sudah diketahui. Nah, ini kelihatan ya 94 ya, karena ada terlipat dan ada di ujungnya tali ya, sehingga kurang dari 1 meter, makanya 94. Kemudian panjangnya juga ini 178 ya, 178. Nah, ini kalau kita pakai balok yang persegi panjang,
Sebetulnya kalau yang begini ya itu lebih kuat. Tetapi kalau tempat untuk memaku ke sampingnya ya harus yang begini, yang persegi 4. Ya. Jadi 4 kemudian 4 lalu di ujungnya ya seperti itu. Jadi hanya ujung-ujung ditambah saja. Ya. Bisa juga diberikan nanti penyangga di depan balok itu, kayak ada di belakang itu ada. Nah, ini yang saya maksud sebagai penahan ya, supaya tidak melar setelah terisi air. Jadi itu. Jadi diberikan supaya tidak lepas. Ya, tidak melebar setelah diisi air. Karena rencananya nanti ini akan bertahap, di atasnya lagi itu akan dibuatkan kandang ayam. Kemudian di antaranya lagi akan dibuatkan ternak lalat BSF sebagai pakan alami nantinya. Jadi makanya ini sebagai di bagian bawah. Nah, sekarang yang sudah dilipat tadi dimasukkan ya persis. Nah, kemudian dibuka naik, kemudian dengan menggunakan paku tembak, ya, dengan menggunakan paku tembak, jadi sangat cepat. Jadi yang bagus adalah dengan ketebalan 0,03. Ya. Cukup digunakan klip tembak. Ya, sangat rapi. Kemudian itu dilipat di ujungnya supaya lebih kuat. Jadi kalau dibuat tadi 60 cm ada lebihnya di atas itu tiangnya sedikit. Sedangkan kalau dibuat 50 cm pas tingginya itu terpal. Ya, jadi hanya menggunakan klip tembak sudah bisa terpasang. Kemudian tetap nanti diberi les supaya lebih kuat. Ya. Tas rapi. Sekarang kita staples saja. Ini ya teman-teman, pojokannya rapi, tidak kalah juga dengan terpal yang dijual kotak gitu ya. Lubangnya kita pakai. Nah, ini kalau ini dia pakai 1 inci 2,4 cm diameternya. Tetapi yang kita rencanakan itu pakai 2 inci supaya lebih lancar keluar kalau mau dibersihkan. Nah, ini pakai, nah ini kelihatannya tidak terlalu kuat karena dia di atas. Kalau yang nanti dirancang itu adalah di bawah ya, kemudian mengalir keluar. Makanya tadi kita pakai lebih banyak sambungan pipa. Tapi begini juga sudah bisa, cuma tidak otomatis.
Ya, inilah yang dimaksud tadi adalah les, menekan ulang bahagian dari ujung atas terpal. Jadi dengan dibor dulu kemudian pasang skrup. Bisa juga skrup yang langsung dengan menggunakan bor. Jadi kalau ini kan masih di skrup kembali. Nah, ini jadinya. Nah, kalau seperti ini sudah jadi namanya kolam terpal. Nah, sekarang diisi air. Kalau tidak digosok kayak yang saya maksud tadi, kalau begini itu harus didiamkan 2-3 hari supaya hilang bau terpal, kemudian dibuang kembali airnya lalu diisi. Nah, sedangkan kalau tadi kita mau langsung, maka sebelum terisi banyak, asal ada airnya, lalu digosok dengan daun pepaya, ya, untuk menghilangkan bau itu. Ya, ini diisi ulang. Kemudian setelah itu ya, nah ini tidak ada bak kontrol untuk jika berlebih airnya, ya. Nah, nanti kalau yang kita rencanakan itu ada bak kontrolnya jika berlebih airnya. Nah, sekarang ini sudah siap. Nah, kita rencanakan nanti di atasnya ini itu akan dibuat tanaman hidroponik. Jadi tumpang sari, sehingga dengan demikian hasilnya bisa berlipat-lipat. Ya, saya kira itu untuk pembuatan yang sederhana. Sebentar kita saksikan yang sedikit lebih mewah. Tentu juga ya biayanya lebih tinggi. Tetapi kalau itu nanti ya tetap karena sekolah akan memiliki, ya nanti dibuat oleh sekolah. Ya, ini sudah jadi. Sekarang kita saksikan video kedua yang dari baja ringan yang lebih bagus. Nah, ini. Nah, ini jadinya ya bisa diisi dengan enceng gondok. Kali ini saya akan membuatnya 1 unit lagi, dan pada pembuatan kali ini saya akan buat detail mengenai proses pembuatannya. Pipa ya, di 3 batang kanal C namanya ini, ya, kanal C. Itu harganya sekitar 78.000 satu batang dan panjangnya 6 meter. Inilah nanti yang dipotong-potong dengan tadi ukurannya yang sudah disebutkan. Nah, kalau ini ya bisa bertahan sampai ya puluhan tahun karena tidak akan lapuk kayak kayu. Ya, ini lebih rapi sedikit, ya, lebih bagus. Ya, tentu juga memang biayanya lebih besar. Tetapi tidak apa-apa, kita lihat dulu, ya, kita nanti mau buat yang sedikit lebih mewah, ya ini bahannya antara lain. Kalau mau permanen ya sekalian semen, ya. Ternyata panjangnya lebih 6 meter, 6 meter 2 cm. Ini nanti akan menggunakan kalsibor untuk penyangga sampingnya, ya. Jadi lebih kuat memang menggunakan kalsibor. Sebelum dipasang terpal diberikan kalsibor untuk menahan
di pinggir ya. Jadi di pinggirnya diberikan semuanya keliling untuk menyangga terpal sehingga lebih kuat. Ya, panjangnya 244, lebarnya 122. Jadi ini ukuran threadless biasa. Ya, 122. Nah, inilah diukur bagaimana cocoknya sehingga dengan demikian bisa digunakan efektif atau efisien. Yang mana harus ini nanti dengan menggunakan bor ya untuk memasangnya. Oke, kita dengarkan saja langsung. Ada magnetnya juga supaya pada saat pemasangan bautnya tidak selalu terlepas. Lalu ada skrup GRC atau skrup SDS beserta mata obengnya. Dan berikutnya ada terpal kolam dengan ukuran 2x1 x 0,5 meter. Tapi untuk ukuran realnya ini tidak 2x1. Ya, ada terpalnya. Jadi yang tadi, nah ini juga kenapa selalu kurang dari panjang sebetulnya, karena di ujungnya itu ada terlipat untuk tempat talinya itu sudah diklaim atau dipres ujungnya, kemudian ada lubangnya untuk tempat tali. Jadi ini menggunakan nanti alat yang sedikit lebih canggih. Jadi ditandai dulu, setelah diukur kemudian diberi tanda. Kenapa diberi angka 1, 2? Artinya itu nanti sudah ditahu, oh sudah sekian potongan keberapa ini. Jadi sudah ditahu, oh sudah sekian. Ya. Jadi ini dibuat dulu dengan ukuran panjangnya ya. Itu 49 cm itu adalah tinggi. Nah, supaya aman dari percikan bunga api, maka menggunakan fishing begitu ya. Meskipun sebetulnya kalau kena kulit tidak apa-apa. Jadi nah, ini sudah beberapa dipotong. Jadi juga ini begini teknik juga ya. Menggunakan peralatan begini itu tidak mudah. Jadi harus juga punya keterampilan. Nah, paling tidak nanti anak-anakku cukup melihat ya. Cukup melihat, kalau sekedar memasang bautnya ya bisa saja. Tapi untuk memotong-motong begitu ya harus punya pengalaman dulu, melihat kemudian mencoba ya. Sekarang kalau kita di sini ya ada Pak Darwis biasa bikin begini. Itu WC di belakang sudah sangat baik. Ya, itu untuk apa diberikan tanda begitu? Artinya itu nanti yang dibuang. Jadi itu nanti dibuang setelah dipotong, dilepas. Lanjut saja Pak. Ya. Jadi setelah itu ya itu tadi sudah dibuang, kemudian bagian yang lainnya itu ditekuk. Nah, itu yang ditekuk nanti itu tempat memasang baut supaya kuat. Ya, jadi itu. Jadi ini bagus sekali sebetulnya kanal C seperti ini. Jadi akan menjadi rapi dan main siku-siku ya. Tergantung pada saat kita akan bor atau kita pasang skrupnya, itu diatur dulu sedemikian rupa sehingga terpasang dengan baik. Ya, jadi sudah beberapa sudah dipotong. Jadi ini semuanya
ada tekniknya. Nah ini, jadi baut sekaligus melubang, ya. Cuma ini saya lihat dia lebih hati-hati karena memakai klem atau penguat sebelum dibor. Jadi ada memang klemnya, ya. Karena kalau sudah terlanjur sudah dibor, ya tidak bisa lagi. Makanya diperbaiki memang. Nah ini, kalau sudah kuat begini, ya tidak ada lagi masalah. Ya. Jadi sekarang sudah pemasangan tiang. Nah ini sudah ada, tinggal sudah jadi kotak. Nah tinggal penyangga yang dari kalsibor, ya, supaya lebih kuat dan kelihatan juga memang lebih rapi. Cuma ini kelihatan lebih kecil dari yang tadi, ya. Tapi memang kokoh, ya, kokoh, dan salah ini bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Yang bisa lapuk adalah terpal. Kalau ini ya baja ringan ini, jadi kanal C. Jadi paling tidak anak-anakku nanti ya melihat seperti apa caranya membuat. Ya, ini kalsibor yang dipersiapkan sudah diukur-ukur. Jadi diperhitungkan, mungkin ada dipotong-potong karena masih bisa dikasih berdiri misalnya. Nah, sehingga bisa lebih bagus. Nah ini. Nah ini sudah dipasang, ya, tinggal satu sisi. Setelah kuat, pas, dipasang skrupnya. Nah ini tidak ditindis lagi, les, ya, tinggal diikat saja. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Iya. Saya kira begitu. Nanti anak-anakku pada saat kita perlukan, ya kalau modal kita memungkinkan, ya kita pakai begini. Kalau yang tadi itu ya masih murah meriah dan kegunaannya masih sama fungsinya. Tetapi kalau yang seperti ini ya memang suatu saat kalau kita ingin tampil lebih bagus, karena kita juga kadang-kadang bukan menghitung hanya jadinya, tetapi memang juga aksesorisnya. Jadi nilai seninya, nilai kuatnya, jadi itu bisa dilakukan. Nah cuma memang modalnya ya tentu lebih besar. Saya kira seperti itu anak-anakku. Nanti kalau bisa kita sepakat besok jam 2 kelas 9. Nah bagaimana yang tidak bisa datang? Yang tidak bisa datang ya cukup mempraktekkan sendiri kalau ada. Nah kalau misalnya tidak ada, ya apa saja yang bisa dilakukan. Paling tidak nanti di daerah silahkan cari di tetangganya di mana ada orang buat begitu, bisa di video, ya. Jadi tidak akan memberatkan. Jadi nanti ada anak-anakku lagi bilang susah, memberatkan. Nah itu tetap ingat, kalau nanti datang ke sekolah tetap menggunakan protokol kesehatan. Saya kira seperti itu. Terima kasih anak-anak semuanya atas perhatiannya. Pelajaran kita pada hari ini sudah kemarin wadah dengan menggunakan ember. Kalau ini kita menggunakan kolam terpal. Nah, nanti kita pilih apa ikan apa, nanti kita sepakat. Tentu masing-masing ada untung ruginya. Jadi mau cepat, ya kalau panjang itu sampai 6 bulan itu ikan
ikan pating, dan itu memang besar. Tapi kalau seperti anakku kelas 9 ini tinggal berapa bulan lagi, ya bahkan ada rencana itu nanti kita rapat dengan orang tua untuk melaksanakan bimbingan belajar, tetapi ini belum keputusan. Jadi nanti ada rencana seperti itu, bimbingan belajar persiapan ujian akhir semester kelas 9 nanti itu ya kayaknya masuk Ramadan. Jadi sebulan penuh rencananya kita adakan bimbingan offline. Saya kira begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anakku tetap menjaga kesehatan dan kita bisa bersua di sekolah. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.